Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Fidiasi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Jombang 2 Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan proses coaching bersama rekan saya yaitu Bapak Hari Wahyudi dan Bapak Dwi Handoyo Putro. Proses coaching ini dilakukan untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual dan proses pengambilan syuting dari proses coaching ini dilakukan dengan cara daring. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari, bagaimana kabarnya nih? Ya, alhamdulillah baik Bu. Gak apa-apa ya Bu, ganggu minta Alhamdulillah. waktunya sebentar. Oh ya, boleh, nggak ganggu kok. Gimana nih, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, ini kan rencana saya seperti yang saya chatkan ke jenengan itu saya mau Hmm, melaksanakan coaching bersama Pak Handoyo Bu. iya. Terus nanti ya dibantulah Bu, biar nanti saya bisa meningkatkan kompetensi coaching saya. Oh, oke. Jadi, seperti yang kemarin Pak Hari sudah, chat-kan ke saya, bahwasanya nanti, Pak Hari mau melakukan coaching dengan Pak Handoyo. Ya, Dan di sini, sebelum Pak Hari melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi terkait dengan coaching, kita itu harus memperhatikan yang namanya rubrik penilaian. Nanti saya akan mengobservasi Pak Hari dan yang harus diperhatikan antara lain rubrik penilaiannya, apakah nanti itu, coaching yang Pak Hari lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Misalnya saat Pak Hani memberikan pertanyaan kepada kucinya, kepada Pak Handoyo, apakah pertanyaan itu sudah berbobot atau belum. Kemudian, nanti, saya juga akan mengobservasi dengan pertanyaan itu, apakah, kucinya itu sudah menanggapi pertanyaan dari Pak Hari selaku coach, apa belum. Dan tentunya nanti, proses kucing ini harus disesuaikan dengan prinsip kucing, yaitu, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bagaimana Pak Hari? ya Bu, siap. Oke. Nah, tapi sebelum kucing ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Hari, yaitu, nanti, ketika Pak Hari melakukan kucing, kompetensi apa yang ingin Pak Hari kembangkan? Terkait dengan prinsipnya itu saya ingin lebih Bu, bisa memaksimalkan potensi coach saya sehingga nanti saya mau nanti Bu Lulu bisa observasi di mana ya Bu ya di bagian kompetensi untuk pertanyaan yang berbobot lah. Oh, oke. Jadi Jadi memaksimalkan kompe potensi coach saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi nanti kompetensi kucing yang dikembangkan yaitu nanti, antara lain memaksimalkan potensi pada pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan ini adalah, sebenarnya itu adalah salah satu prinsip kucing dan berarti nanti kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi, yaitu ketika Pak Hari melakukan pertanyaan berbobot ya? Iya, Heeh, oke. Baik, kemudian ada lagi satu pertanyaan, yaitu, tentang indikator yang seperti apa yang ingin nanti didapatkan pada, proses kucing kali ini, Pak Hari? nanti untuk indikator itu gini aja Bu ya. Saya biasanya kan kalau melaksanakan coaching ini biasanya rata-rata itu 3 pertanyaan. Saya ingin untuk kali ini tuh bisa bisa lebih dari itu. Harapannya nanti bisa gali dari potensi Pak Handoyo lebih banyak. Jadi nanti harapan Oh, saya itu bisa lebih dari 3 pertanyaan, Bu. baik. Oke, Pak Hari, saya rasa itu pertanyaan dari saya.
Baiklah, sekarang Pak Hari bisa melakukan proses kucing dengan Pak Handoyo dan saya nanti akan mengobservasi Pak Hari selaku coach dan, nanti saya akan mengobservasi di bagian, memaksimalkan potensinya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kuci Pak Hari. Terima kasih. Semangat ya Pak Hari Terima ya, kasih ya, Bu. semoga proses kucingnya lancar, oke? Ya, saya tunggu di ruang saya ya, Bu, bareng Pak Nggih, Handoyo. iya. Matur Siap, banyak, Bu. sebentar lagi saya ke sana. Iya, sama-sama Pak Assalamualaikum. Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi apa Pak Han kabarnya? Ngapunten Bapak, apakah jenengan punya waktu longgar nih? Saya kalau boleh itu mau bincang-bincang. Ya kebetulan ini pas agak longgar ini Pak Han. Monggo, memangnya ada apa toh Pak? Alhamdulillah, hirupil alamin. Ngapunten Pak Ari, ngeten loh. Saya itu mau minta saran pada jenengan bahwa saya punya permasalahan yang ada di kelas. Saya kan ngajar kelas 5. Nah ini anak didik saya ini lama atau bisa dibilang itu lebih dari 3 hari itu tidak masuk. Dulu juga seperti itu, sekarang kambuh lagi seperti itu Pak Ari. Oh, Jadi penyakit anu ini ya permasalahannya Pak itu ya. macam-macam. Agak kronis apa Oke. enggak Pak Han? Ini kalau menurut saya agak kronis Pak, karena ini aja kemarin sudah 2 minggu Pak masuk. Kemudian saya tembusi, katanya mau masuk, tapi ternyata tidak. Tidak tahu anak tersebut itu ada rasa kemalasan atau bagaimana, tapi kayaknya ada permasalahan di kelas. Itu mungkin anaknya terlalu sensitif gitu Pak. Jadi temennya, misalnya temennya itu dikira tidak memusuhi kan, tapi menurut dia itu memusuhi seperti itu. Oh, jadi intinya Pak Han ingin coaching terkait permasalahan anak didik yang jarang masuk ya Pak ya. Nggih Istilahnya Bapak, nggih. masalahnya sudah pernah ada, terus sekarang masalahnya muncul lagi gitu ya Pak Han ya. Nggih, nggih. Nggih Pak. Oh ya, terus ini tadi kan Pak sudah nyampaikan kalau memang sudah pernah observasi. Nah, ini nyoba misalkan ini ada skala 1 sampai 10 Pak Handoyo. Sementara ini permasalahannya sampai mana Pak untuk penyelesaiannya? Kalau saya ukur dengan skala 1 sampai 10 ya ini masih ada di tahap 4 Pak. 4 ya Pak ya. Nggih. Ya, yang penting kan sudah ada inisiasi untuk mengawali pemecahan masalahnya Pak Han. Ini sementara ini selain Pak Handoyo observasi di rumah yang bersangkutan, mungkin istilahnya lebih tepat ini home visit ya Pak. Betul Bapak. Kemarin saya juga sudah home visit ke orang tuanya, yaitu tadi kalau pada waktu saya datang ke rumahnya, anaknya itu lari, tinggelik gitu Pak. Kemudian orang tuanya setelah saya tanya-tanya ada apa permasalahannya itu apa, seakan-akan itu membela, apalagi si neneknya itu. Jadi apa mungkin karena ada faktor kemanjaan atau bagaimana sehingga anak tersebut itu walaupun tidak masuk sekolah itu dianggap biasa-biasa aja. Tetapi kita kan merasa nggak nyaman juga, yang namanya anak sekolah kan harusnya tiap hari masuk untuk mendidik kedisiplinan, kemudian biar temannya yang lainnya itu tidak iri kan seperti itu. Iya, iya. Atau mungkin ada kemalasan tersendiri seperti itu. Tapi tadi kan Pak menyampaikan seolah-olah anak yang dimaksud itu dibelani oleh keluarganya ya Pak ya. Iya betul. Nah ini untuk datanya ya apa Pak? Apa sudah divalidasi apa belum oleh Pak Handoyo? Soalnya kadang kan apa benar dari orang tuanya atau memang yang Pak Handoyo sampaikan memang anaknya yang perlu untuk dimotivasi lebih dalam Pak. Iya. Kemarin setelah saya melaksanakan home visit, itu katanya orang tuanya ya, itu yaitu anaknya bilang ke orang tuanya bahwa saya di sekolahan itu seperti dibully, dalam artian gak dikonco kan gitu Pak. Iya, iya. Enggak dikonco. Padahal yang lainnya itu
teman-teman yang lainnya itu saya tanya biasa saja. Cuma kan memang beda anak yang enggak pernah masuk sama anak yang masuk. Itu memang beda kan, keakrabannya kan beda. Ya. Nah, ketika kemarin itu setelah enggak masuk lama, kemudian masuk, kan ya mungkin kalau segi keakrabannya kan beda. Lah itu dianggap oleh dianya itu gak dikonco. Padahal efek dari yang lama enggak masuknya itu kan. Iya. Seperti itu, Pak. Jadi istilahnya ya home visit-nya sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pak Handoyo, termasuk Iya. menggali informasi dari orang tua juga ya Pak. Nah Iya, kemudian Pak. Betul. rencana Pak Handoyo ini selain dua hal ini Pak, istilahnya kan ini ada peluang yang lain mungkin yang Pak Handoyo masih bisa lakukan terkait dengan permasalahan anaknya ini. Jadi selain home visit-nya, kemudian identifikasi masalah anaknya ke orang tua. Coba yang lain kira-kira Pak Handoyo ada ya yang bisa diinisiasi lah Pak. Sehingga nanti untuk penyelesaiannya dari nilai 4 itu pengennya ke angka berapa? Ya rencana keinginan saya itu ke angka 7 lah. Atau kalau bisa ya ke 8. Biar anak tersebut itu bisa merasakan pembelajaran seperti anak-anak yang lainnya tanpa ada pembulian atau tekanan. Jadi biar menjadi anak yang lumrah gitu lah Pak. Angka 7 ya Kalau Pak. rencana, iya betul. Rencana saya ke depan, ini mau saya angkat ke dalam rapat lembaga. Mungkin yang pertama saya akan minta izin kepada kepala sekolah, selanjutnya dirapatkan bersama rekan-rekan. Siapa tahu dari situ nanti ada pemikiran-pemikiran yang lebih bagus untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Ya, bagus malah itu Pak. Jadi Pak Handoyo bisa rembukan dengan teman-teman di kantor ya Pak ya. Istilahnya kan Ya, kadang betul. kita butuh dengan guru di kelas sebelumnya. Ini Pak Handoyo bisa tanya-tanya informasinya ke sana kan enak ya Pak Handoyo ya. Tapi Iya, ya Pak. ngumpul dengan teman-teman di kantor ya Pak ya. Nggih. Kemudian nanti rencana yang lain Pak kira-kira. Ya mungkin rencana kedepannya itu yaitu tadi yang pertama mungkin setelah diperbolehkan oleh kepala sekolah kita kolaborasi dengan rekan teman sejawat, kemudian mungkin nantinya akan bisa pemanggilan atau home visit, tetapi saya tidak sendirian kan, Iya ya. nantinya mungkin didampingi oleh teman sejawat ataupun orang tuanya bisa dipanggil ke sekolahan. Intinya kita merembuk dengan adanya permasalahan anak ini tidak mau masuk itu supaya mendapatkan solusinya itu bagaimana. Itu Pak mungkin langkah saya ke depannya seperti itu. Ini sebenarnya Pak Han ini secara tidak langsung sudah menyebutkan banyak kemungkinan untuk solusi itu sendiri Pak. Ini mau manggil orang tua, itu ya bagus Pak ke sekolah diajak komunikasi, kolaborasi dengan teman, itu sudah enak ini Pak Han. Termasuk kalau memang perlu manggil anaknya yang tadi disampaikan Pak Andre juga bisa itu Pak. Istilahnya kadang anak-anak itu karena ya di rumah nggak ada yang bisa diajak untuk komunikasi ya sampai kurang komunikasi. Nah nanti kan diajak ngobrol-ngobrol bisa Pak untuk komunikasi di sekolah. Bisa dengan jenengan, dengan rekannya Pak Handoyo atau dengan guru-guru yang kelas sebelumnya yang memang lebih hafal karakternya anaknya ini Pak. Jadi enak seperti itu Pak Handoyo. Nah terus nanti kapan nih enaknya mau dilaksanakan sama Pak Handoyo? Kan rencananya sudah bagus. Iya Pak, terima kasih dari sini saya mendapatkan pemantapan. Ini rencananya ini mungkin setelah tanggal 10 September Pak. Kalau sekarang itu masih ada kegiatan Agustusan. 17-an ya Pak. Nah, seperti itu ya. Walaupun sudah September tapi acaranya masih. Jadi saya menunggu itu supaya bisa nyaman gitu Bapak. Jadi kalau Pak Handoyo sendiri secara pribadi nih, kalau menilai anaknya ya apa Pak? Prospeknya kan sekarang itu disarankan oleh pemerintah kalau bisa ya jangan ada yang sampai putus sekolah kan gitu Pak. Betul Pak. Ya seperti Nah, Pak. kemarin saya itu juga berpikiran. Karena saya pada waktu itu saya berpikirnya sendiri, itu kalau memang saya beri ketegasan misalkan ben metu ya ben metu biar keluar itu kan saya juga menyalahi. Jadi bisa tidak bisa saya harus mempertahankan anak tersebut. Saya juga memiliki prinsip
yang namanya masalah itu pasti ada solusinya. Iya, iya. Seperti itu. Mungkin kemarin saya masih menilai di apa itu di angka 4, mungkin nantinya yang saya angan-angankan itu di radius angka 7 atau 8 lah. Insya Allah mungkin dengan pemantapan ini, dengan kolaborasi ya semoga aja nanti ke depannya ada solusi. Itu Pak. Iya. Targetnya yang angka 7 itu di kelas 5 atau nanti masih berlanjut Pak? Karena kadang-kadang masalah yang seperti ini kan bisa agak lama ya. Jadi tidak bisa untuk Betul Pak. 1-2 minggu selesai. Iya. Maka nanti targetnya ini hanya Ya, di kelas 5 aja. ini Pak, nanti mungkin kalau saya kolaborasi bersama teman-teman atau rekan-rekan, kita juga, saya sendiri mungkin akan berpesan bahwasanya anak tersebut harus perlu pendampingan. Dalam artian pendampingan itu ya dipantau terus lah. Siapa tahu yang namanya mungkin sudah ada kenyamanan di rumah, kemudian penak, libur, kemudian akan kambuh lagi. Kan seperti Iya, itu iya. Pak. Jadi Nanti nanti akan penyakit kronisnya berkelanjutan ini insya kalau Allah. kamu terus kan eman ya Pak. Ya, iya, eman-eman Bapak. Iya. Nah, terus nanti kan Terima Pak kasih Handoyo banyak ini Pak. apa Pak? Terima kasih banyak. Oke, saya sudah diarahkan menuju ke penyelesaian masalah. Terus yang tadi katanya mau pendampingan dan seterusnya ini kalau sendirian ya Pak Handoyo? Apa enggak perlu teman untuk pendampingan? Misalkan yang paling akrab dengan Pak Handoyo atau dengan guru kelas sebelumnya Pak? Minimal ya guru kelas 4 ya. Kan sekarang kelas 5 anaknya. Iya, iya betul. Yang pasti nantinya saya akan minta tolong kepada rekan guru, itu pun dengan seizin kepala sekolah. Karena naungannya ini kan nantinya home visit itu berada di luar lembaga kan, Iya. otomatis kalaupun memang ada di jam-jam pelajaran kita juga izin kan. Ada Pak, kemarin saya juga apa ya bicara kecil sama beliaunya, siap membantu saya. Iya, iya. Jadi rekan guru, okay. Nah, ini sudah banyak sekali Pak untuk alternatif penyelesaian masalahnya. Kemudian nanti tinggal ya, komitmen Pak Handoyo ya. Ini yang saya Iya, Pak. rangkum ini ada banyak sekali Pak. Kayaknya ini ada 5 atau 6 alternatif. Mulai home visit, jenengan sudah memulai itu, kemudian juga konfirmasi orang tua, kemudian yang ketiga masih mau menyempatkan memanggil orang tua ke sekolah, juga ngajak kolaborasi dengan rekan sejawat, dan mengadakan dialog dengan anaknya, termasuk pendampingan yang terakhir Pak Handoyo sampaikan. Ini butuh banyak komitmen loh Pak. Jadi nanti Iya, kalau memang siap. butuh teman ya silakan Pak Handoyo komunikasi dengan teman yang istilahnya paling bisa dipercaya gitu ya Pak ya. Sehingga nanti Iya, ke depannya si anak ini punya motivasi yang sangat bagus untuk sekolah lagi sampai ya gitu ya Pak ya. iya. Oke Pak Ari, saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Dari sini saya dapat pemantapan. Selanjutnya insya Allah komitmen atau keputusannya ini nanti akan saya laksanakan. Saya minta doa restunya Pak, semoga nantinya itu anak tersebut bisa masuk kembali seperti anak biasanya Ya dan siap. pelajaran. Ya siap Pak Oke, Han. terima kasih Pak Ya Ari. sama Oke, Pak Handoyo. terima kasih. Nanti kalau ada apa-apa enggak apa-apa chat saya lagi kalau memang butuh tambahan waktu enggak apa-apa Pak. Ya sama-sama lah demi anak bangsa ini Pak. Oke, siap Pendidikan Pak. untuk Oke. anak. Apa nggih Pak Oke, nggih? terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak nggih. Ya Ngapunten sama-sama Pak telah Handoyo. mengganggu waktunya. Tidak Assalamualaikum. masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nggih. Hari. Wah, ini tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Handoyo. Iya Bu. Makasih Bagaimana sudah rasanya? observasi Bu. Ya. Oke, Pak Hari, tadi kan saya sudah melakukan observasi terkait dengan proses coaching yang Pak Hari sudah lakukan dengan Pak Handoyo, terkait dengan permasalahan Pak Handoyo, di mana ada salah satu siswanya yang sudah lama tidak bersekolah dan Pak Handoyo juga sudah menemukan, eee, kiat-kiat terbaik
agar apa ya, siswa tersebut nantinya bisa kembali ke sekolah lagi berkat proses coaching yang sudah dilakukan dengan Pak Hari. Eee, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, Bu. Untuk keterlaksanaan yang tadi, istilahnya kan untuk alurnya saya kira sudah masuk, Bu, untuk alur. Kemudian tadi terkait dengan indikator kan saya minta jenengan untuk observasi di bagian mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu, ya. Seingat saya tadi ya, Iya. Bu, pertanyaan saya itu sudah lebih dari 4. Mungkin nanti sama nggak datanya dengan yang ada di jenengan, Bu? Iya, tadi kan Pak Hari meminta saya untuk mengobservasi spesifikasinya yaitu, memaksimalkan potensi dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, yang awalnya, apa ya, 3 tapi, bisa muncul seiring dengan apa ya, mungkin karena sudah mendalami alur Tirta sehingga proses coaching itu begitu asiknya mengalir sehingga pertanyaannya pun itu ternyata lebih dari 3 dan itu bagus sekali, pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan Pak Hari itu sudah berbobot sehingga, klien Pak Handoyo merasa nyaman karena Pak Hari sudah bisa menggunakan pertanyaan berbobot dengan menggali informasi dari klien Pak Hari sehingga, secara tidak langsung, kuci atau klien Pak Harinya itu sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Sudah sangat bagus Pak Hari, tadi sudah saya, Ya, observasi sangat bagus sekali makasih dan Bu Lulu. cocok sekali. Iya, heeh, oke. Jadi coaching yang sudah Pak Hari lakukan ini sudah berjalan baik, sesuai dengan alur Tirta, sudah bisa menggali informasi-informasi dari Kuci sehingga, Kuci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian, kompetensi apa ini yang ingin dikembangkan lagi oleh Pak Hari berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan tadi? Mungkin ke depan Bu, istilahnya saya ingin lebih berkembang di tentu saja yang kompetensi ini sama yang ini, Bu. Terkait dengan mendengarkan dengan rasa itu, saya ingin lebih nanti bisa gali sesuatu aku ke arah ke masa depan, Bu. Mungkin saya nanti O perlu seperti itu. Ya lain waktu saya minta waktunya lagi, Bu, ya. oke, jadi, nanti biar, apa ya, bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, dengan alur tirta dan menggali dengan rasa ya, Pak, Ya, ya. mhm. Dan itu memang, eee yang harus diperlukan pada saat kita melakukan coaching, memang seperti itu. Nah, dari proses kucing tadi pastinya Pak Hari punya kan harapan, harapan agar proses kucing ini bisa lebih baik lagi. Ini harapannya gimana nih Pak Hari? Untuk waktu-waktu berikut ya nanti saya usahakan proses coachingnya dengan Pak Handoyo juga nggak hanya sekali ini, Bu. Bisa disambung dengan waktu-waktu berikutnya sehingga nanti beliaunya itu betul-betul nyaman, kemudian lebih kreatif dalam menemukan solusi. Ya istilahnya kan namanya rekan, Bu, biar nanti lebih berdaya juga. Saya kira itu Bu Lulu. Iya, ya bagus sekali Pak Hari. Memang, kalau kita melakukan kucing itu tidak hanya satu atau 2 kali ya, memang kita harus butuh latihan dan tentunya jika kita melakukan kucing dengan, yang sesuai alur tirta, dengan rasa, pasti, nyaman kliennya. Sehingga nanti jika ada kucing-kucing selanjutnya, nanti bisa lebih maksimal dan lebih baik lagi. Tetap semangat ya Pak Hari ya. Iya, Bu. Makasih banyak ya, Bu, Oke, ya. iya nanti kita sambung lagi ya, nanti bisa calling-calling saya lagi ya, Ya, oke? makasih Bu Lulu. Ya, iya, Assalamualaikum. terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.